Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Meskipun pandemi belum berlalu, namun kasih, penyertaan, berkat-berkat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Hari ini pun Tuhan sekali lagi menyatakan berkat-Nya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan mengingatkan kita bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita fabel atau cerita dongeng yang mengisahkan tentang seekor tikus yang ketakutan ketika dia melihat seekor kucing. Tikus itu kemudian mendatangi seorang petapa dan bermohon agar dia diubah menjadi seekor kucing. Kemudian ia kembali kepada petapa itu ketika ia merasa ketakutan melihat seekor anjing dan bermohon untuk diubah menjadi seekor anjing. Tak berapa lama kemudian ia kembali kepada petapa itu dan mengatakan bahwa dia ketakutan ketika ia melihat seekor singa. Kemudian petapa itu sekali lagi menolong tikus itu untuk diubah menjadi seekor singa. Tak berapa lama singa itu kembali kepada petapa itu karena ia ketakutan melihat seorang pemburu. Namun kali ini petapa itu menolak untuk membantu dia dan berkata, meskipun badanmu adalah seekor singa, namun nyalimu atau jiwamu tetaplah seekor tikus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang hanya sebuah dongeng atau cerita. Namun, kadang-kadang kita mendapati ada orang Kristen yang tidak berbeda dengan tikus tersebut. Sebagai seorang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Namun, sayangnya banyak orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, namun jiwanya tetaplah manusia lama, bukan manusia baru di dalam Kristus. Ia mengaku sebagai anak Tuhan, namun dia tetap adalah seorang pemarah. Ia mengaku sebagai anak Tuhan, namun cara dia menyelesaikan masalah adalah manusia lama yang dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Ia mengaku sebagai anak Tuhan, namun jiwanya tetap manusia lama. Ia menggunakan cara-cara berbisnis dengan cara-cara duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengingatkan kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kedua ayat ini ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, maka kita harus hidup di dalam iman kepada Kristus. Bukan lagi ketakutan yang menguasai hidup kita, tetapi iman di dalam Kristus yang menguatkan dan menolong kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bukan lagi amarah yang menguasai kehidupan kita, tetapi kasih Kristus itu nyata dan terpancar di dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan menjalani semua kehidupan kita, bisnis kita dengan cara-cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi cara-cara yang keji, bukan lagi cara-cara yang curang yang dilakukan oleh dunia ini, tetapi kita berbisnis seturut dengan kehendak Tuhan. Berbisnis dengan jujur, berbisnis untuk memuliakan Tuhan, berbisnis untuk membagi berkat dengan banyak orang yang Tuhan izinkan nyata di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seandainya kita hidup di dalam Kristus, maka yang ada di dalam hidup kita bukan lagi keinginan kita yang menguasai kita, tetapi Kristuslah yang menguasai kita. Bukan lagi ketakutan dan kecemasan, tetapi
keberanian untuk melakukan firman Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, ketika kita hidup di dalam kehidupan kita ini mengikuti apa yang Kristus lakukan, dan Kristus itu menghidupi kita, maka kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Namun terlebih juga, kita akan mendapatkan berkat. Kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Biarlah perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jika kita mengaku adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, biarlah Kristus hidup di dalam kita. Dan kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita akan terus merasakan penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Shalom.